Jadi kami juga ini bertanya tentang dari pesantren ini atas tugas dari guru SKB kami. Ya. Sebelumnya kami bertiga ingin memperkenalkan diri. Saya Presiden juga. Kita dari MTS Negeri 18 ini mau mencari Bapak dan siapa? Saya Pak Asep. Baik Pak, ke pertanyaan pertama. Kegiatannya ya, kegiatan di bangun tidur ya, di bangun tidur jam pukul 4 ya, pagi subuh tuh ya, 4 bangun tidur, selesai mandi, persiapan sholat subuh sambil menunggu subuh, terus kemudian sholat subuh jamaah. Kemudian subuh, itu dari minggu pagi, Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, Kamis pagi. Jumlahnya kegiatan yasinan adalah di makam pendiri Yayasan Pesantren Al-Muda yang di Jalan 8. Kalau itu kegiatan tadi ya sampai pukul 06 pagi itu mereka ngaji pasang pengajian pagi hari. Kemudian mereka selesai ngaji, persiapan buat sekolah. Namun sambil menuju sekolah mereka sarapan dulu, pagi membersihkan kamar, lingkungan, seini aja itu sampai hingga masuk sekolah pukul 7. Dari pukul 7 mereka sekolah. Itu tergantung nanti, kalau di jenjang MI itu pulangnya pukul 14.20. Kalau di Madrasah Sanawiyah sebetulnya sama 14.30, tapi terkadang lebih lambat atau bisa lebih cepat tuh. Seperti bisa kalau di MI itu bisa pukul 15 kalau ada kegiatan ekskul kayak pembuka itu, atau persiapan buat tugas upacara mereka latihan. Kalau di Sanawiyah itu ada kegiatan ekskulnya marawis. Jadi santri yang di sini semuanya tidak ada yang sekolah di luar, jadi sekolahnya tetap di sini. Jadi lembaga kita kan Yayasan Pesantren dan Madrasah Al-Muda di bawah naungan pesantren. Terus yayasannya, sekolahnya namanya madrasah di bawah Kementerian Agama dari jenjang MA, MI, MTS, MA. Bahkan sekarang kita punya sanitasi khusus. Jadi sanitasi khusus ini mereka yang melaksanakan pendidikan perkuliahan tapi mondok di sini nyantri selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian untuk S1 itu program studinya prodinya PKN, matematika, bahasa Inggris, biologi, PGSD untuk yang santri kuliah sampai pukul 15, terus sampai pukul 15 mereka sholat asar masih melaksanakan kegiatan taklim, tapi bukan taklim khusus tapi taklim umum, doa sampai pagi, doa buat sampai pukul 16. Nah, pukul 16 mereka melaksanakan kebersihan massal di tempat masing-masing sesuai dengan jadwalnya dan tempatnya. Setelah itu mereka mandi, pukul 17 mereka makan sore jam 5 ya, jam 17 sampai pukul 17.30. Setelah itu persiapan sholat maghrib. Berjamaah selesai sholat maghrib, mereka melaksanakan kegiatan taklim lagi. Ini pengajian khusus sesuai dengan jenjang. Ada jenjang lagi. Itu kelasnya berarti kelas khusus Sanawiyah, jenjang aliyah, sama jenjang yang santri
terus sampai dengan pukul 20 dari habis maghrib. Kemudian selesai taklim mereka sholat isya berjamaah. Itu kita ada musola di sini ya, walaupun sederhana punya musola. Selanjutnya dari pukul 20 malam itu selesai taklim mereka persiapan buat sekolah, persiapan bukunya, apanya, peralatan sekolah besok, kalau ada PR, sampai dengan pukul 22 atau jam 10 malam. Waktu mereka sudah istirahat tidur, kecuali yang tiket malam sudah jadwalnya. Sampai dengan pukul 3.30 balik lagi, seperti itu kegiatannya. Nah untuk malam Jumat itu ada maghrib kegiatannya sampai pukul 20.30 kegiatan asinan, bikin doa di kubur, tahlil, tahmid, bacaan ratib, bacaan rawih. Juga untuk malam minggu kegiatannya belajar pidato atau muhadharah. Jadi mereka dilatih untuk belajar maju ke depan, berbicara di depan umum seperti acara formal, ada MC-nya, ada petugas membaca kalam ilahi, ada petugas membaca sholawat, biring dan hadroh, juga ada yang bagian pidatonya nanti berkelompok dari kelompok-kelompokan. Jadi malam ini nih pelaksanaannya nih itu sedang disiapkan memang kelasnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Itu kegiatannya sampai pukul 23 maksimal, sampai pukul 11. Itu untuk kegiatannya ya. Nah, kalau tata tertib, kemudian jadwal, visi dan misi yang lainnya bisa nanti dilihat. Ada satu di kaca ditempel itu visi misi tata tertib semuanya. Itu berlaku buat putra dan putri. Nah untuk putri itu ada tambahan jadwal buat masak. Jadi di kelompok-kelompokan jadwal masak itu sesuai dengan jadwalnya agar nanti mereka bisa masak, bisa membantu paling tidak buat kedepannya, buat keluarganya mereka bisa masak dah sesuai dengan jadwal masing-masing, dipandu dengan guru dan pembina. Jadi menunya apa nih nanti pembina yang mengarahkan bikin menu ini seperti ini. Juga untuk kegiatan hari Minggu khusus umum kita olahraga selesai taklim sampai dari pukul 6 itu sampai dengan pukul 8 atau pukul 9. Kalau yang putra ada kegiatan ekskulnya sore hari Minggu itu untuk sekarang untuk futsal saja. Kalau umumnya ada bulu tangkis, ada sepak bola dan lain-lain. Itu kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Huda. Nah buat pelajarannya itu ada pelajaran Quran, hadis, tajwid, sunnah, terus akhlaknya, fikihnya, terus tentang tauhidnya, nahwu shoroh, terus bahasa Inggris yang identik dengan pelajaran di sekolah. Itu saja kali ya secara umum ya. Ada lagi? Silakan. Untuk metode pembelajaran yang ada di pesantren Nurul ini itu metode pembelajarannya itu bagaimana ya? Kita sama dengan metode pembelajaran di sekolah. Ya, cuman kita kurikulumnya tidak mengacu kepada Kementerian Agama itu, karena kan pesantren ya kita pakai kurikulum atau sistem pembelajaran dibuat sendiri masing-masing. Misalnya untuk pelajaran tajwid itu di bukunya kan ada dari pengenalan tajwid, cabang-cabangnya, seperti dalam ilmu tajwid itu misalnya pembelajaran tentang hukum mati, makharijul huruf itu, atau hukum waqaf, qasar dan yang lain sebagainya. Kalau fikih misalnya tentang hadas, suci, itu tahapannya beda-beda nanti di MI, MTS, MA. Kita juga beda-beda. Kalau yang lebih tinggi nanti belajar tafsir sedikit-sedikit tentang Al-Quran gitu. Hadis juga ada, hadis arba'in. Apalagi? Untuk pesantren Nurul Huda ini masih menggunakan sistem apa ya?
tradisional atau modern? Kalau kita semi tradisional, jadi tidak belajar kitab tok, tidak belajar kitab tok, namun kita juga menggunakan tradisional. Jadi bagi santri yang mau usahakan kepada usaha untuk menghafal setoran hafalan silakan atau memperdalam surat tambahan pelajaran dia masing-masing dari peserta diri santri kan beda-beda, notabene kemampuannya silakan secara pribadi. Ada lagi? Ini itu aja Pak yang kami bertiga lakukan. Nanti kalau misalnya untuk yang videoin kegiatan aja, kalau boleh kami mau videoin kegiatan ini kira-kira Bisa, tapi kalau sekarang kegiatannya sedang kosong. Kecuali yang madrasah sanawiyah ini kebetulan persiapan untuk pramuka nanti. Madrasah aliyah sudah pulang, yang santri dikasih sebagian sudah berangkat kuliah di Romania, Pondok Terong dengan di Wisma Negara. Pas sekarang kita sedang persiapan untuk pemberesan acara nanti malam, fokus untuk pidato, bikin muhadharah. Itu apa? Kegiatan masakan bisa dipoto ya. Jadi masakan udah selesai. Ada lagi? Nggak apa-apa masalah foto tempatnya gitu ya. Iya. Selamatnya khususnya Fitri gitu ya. Ya kebetulan memang alhamdulillah baru tadi itu ada informasi dari Menitap 1 dan Brigit yang itu perbaikan sarana yang rusak-rusak. Rencana sih siang ini mereka mau survei atau barangkali sore kan ya. Alhamdulillah bisa dilaksanakan gitu. Silakan ya apa yang mau ini nanti dipandu sama kakaknya gitu. Ya, nggak lagi kira. Pak, kira-kira sifat anak santri nanti ini sama anak SMK atau MTS kira-kira sama nggak sih Pak? Apanya? Sikap-sikapnya Kalau yang pesantren itu paling tidak ada satu kelebihannya belajar bersama, terus kemudian sholat bersama, sholat jamaah ngaji bareng, makan bareng, jadi ada semacam pengakuan kekeluargaan gitu. Tapi skalanya besar, karena jumlah di sini kan 103 orang. Untuk ukurannya 40 orang, untuk yang 46 orang, untuk yang katanya sekitar 52 orang. Kalaupun mau dilihat sama enggaknya ya menurut saya sendiri perbedaan gitu ya, dari disiplin waktu seperti tidur, sholat jamaah, pengajian, kebersihan, itu lebih kewajiban dan tanggung jawab, walaupun memang yang di rumah hanya seperti itu, tapi jarang gitu ya dilaksanakan. Kalau kakak ini sih kayaknya rajin-rajin di rumahnya tua, paling kan nyiram bunga gitu kan, atau bisa pakai motor cuci sendiri, ayahnya nyuci gitu kan, itu masih ngangguin ayahnya kira-kira nyuci sendiri ya. Itu paling jarang seperti itu kalau di sini. Kalau dengan yang di luar daripada hakikat sama, karena kita memang di satu yayasan pesantren madrasah berbeda, paling tidak ya ada kesamaan, yang ketiga semua ada perbedaan dari keseharian ya sehari-harinya gitu. Apalagi pikiran makanya nah dia belum nanya. mungkin itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Iya. Tanyakan ke Bapak. Bapak tanya lagi. Mau ditanya lagi tapi udah nggak ada banget pertanyaan. Sejarahnya. Ya boleh Pak, kalau misalnya diceritakan sejarah Ya, dari awal gitu ya. Iya tadi dari awal. Jadi yayasan pesantren ini penyelenggara pendidikan satu kesedihan hidup setelah makanan pendirinya ini
wabarakatuh. Kiai Muhammad Fauzi Syarifat bin Rosa di Sukabumi melalui perantara putra beliau yang tadi itu Kiai Haji Mujwini, ya, beliau yang mengajak orang tuanya kemari untuk mendirikan lembaga pendidikan di sini. Tahun begitu sekitar tahun 71. Jadi kurang lebih hampir 52 tahun ya, setengah abad lebih ya usianya ya. Yang mana untuk saat ini dari jumlah santrinya sebetulnya sih nggak terlalu jauh berbeda ya. Hanya barangkali kalau sekarang kita punya santri kasus lebih banyak. Kalau dulu memang ada, tapi nggak sebanyak untuk sekarang saat ini gitu ya. Kalau dulu mereka kuliahnya hanya satu universitas, IAIN namanya, IAIN. Saya sudah pulang ke Jakarta. Sekarang kita dengan Wisma Negara yang di Cijantung dengan Armania di Citaim. Notabene mereka kan berbeda. Ada yang dari Ternate, ada yang dari Medan, ada yang dari seputar lingkungan sini, ada yang dari Jawa Barat juga, dari Bandung, Sukabumi, dari Bogor juga. Itu sejarah pendidikannya. Awalnya ya tidak seperti sekarang di lembaga normal, tidak, jadi non formal, ini pengajian dulu dan numpang-numpang di tempat masyarakat itu, di emper-emperan rumah pengajian seperti saat ini kan ada kayak Pak gitu ya, pengajian itu terus seperti itu berkembang, ada dukungan dari seluruh masyarakat dan tokoh. Alhamdulillah terbentuklah yayasan Pesantren Lembaga Salam. Masing-masing jenjang dari jenjang RA atau TK, MI, SD, MTS, SMP, madrasah aliyah atau SMK. Untuk sekarang SMK berarti. Untuk di madrasah aliyahnya hanya 2 jurusan IPA dan IPS. Itu saja. Baik juga. Mungkin itu aja. Itu aja ya. Iya, mungkin itu dari cukup. Model ini udah yang kebanyakan. Ya, itu aja. Nanti kalau ada yang mau diklarifikasi, tanyain lebih lagi silakan. Nah, dia akan ada nomor bapak. Iya kan nomornya? Iya. Enggak ada. Ya, kalau mau gini nanti kita tolong bapaknya untuk ke atas ya. Lihat dia foto-foto tempat itu ya.